Pemirsa, kasus konfirmasi pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah sebanyak 338 hingga total menjadi 12.776 orang. Sementara ada tambahan 64 pasien sembuh dengan total 2.381 orang. Ada tambahan 35 orang meninggal dunia sehingga total menjadi 930 orang. Pemeriksaan spesimen yang dilakukan dengan real-time PCR sudah mencapai 134.151 spesimen dari 96.717 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita dapatkan kasus konfirmasi positif bertambah 338 menjadi 12.776. Sementara dari konfirmasi kasus positif yang kita rawat ada 64 yang sudah sembuh, sehingga totalnya menjadi 2.381 orang. Ada 35 yang meninggal dari kasus konfirmasi positif, sehingga totalnya menjadi 930 orang. ODP akumulatif 243.455, 200.000 lebih sudah selesai dipantau dan dinyatakan sehat. PDP 28.508 orang, ini masih akan menunggu pemeriksaan PCR dan sebagian sudah selesai diawasi secara khusus sehingga kemudian sudah dikeluarkan dari daftar PDP. 354 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Sebaran pasien sembuh terbanyak adalah DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat dengan total keseluruhan 2.381 pasien. Oleh karena itu, gambaran-gambaran ini masih menggambarkan bahwa penularan COVID-19 masih terjadi. Gambaran di atas memberikan gambaran bahwa penularan masih terjadi. Oleh karena itu kita tidak dihadapkan pada pilihan yang lain selain memutuskannya. Selain memutuskan penularan ini. Oleh karena itu kita harus berperan semuanya. Mari tetap berada di rumah. Ini lebih aman. Beribadah di rumah. Pemirsa, 24 warga Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Mereka dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test massal yang digelar di wilayah tersebut. 24 warga Kelurahan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat dinyatakan reaktif setelah mengikuti rapid test massal di wilayah tersebut. 12 warga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, 9 orang dirujuk ke RSL Minto Harjo, dan 3 warga lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Rapid test ini kan belum finish menurut Pak dokternya, sambil kita menunggu swab nanti swabnya ini nanti yang menentukan nanti setelah 4 hari atau 5 hari ke depan ini akan dilakukan swab, nanti positif apa enggaknya mereka ini kita nunggu hasilnya nanti dari dokter lah yang menentukan ini. Begitu, Pak. 24 orang ini dinyatakan reaktif setelah mengikuti rapid test massal bersama 126 warga lainnya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi kembali merilis hasil uji swab dengan menggunakan PCR yang dilakukan di stasiun Bekasi dan sejumlah checkpoint di perbatasan Kota Bekasi. Hingga Kamis sore tadi, 9 orang dinyatakan positif COVID-19, 5 orang merupakan warga Bekasi, sementara 4 lainnya warga Jakarta Timur dan Kota Depok. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bekasi mengunjungi 5 warga Kota Bekasi yang dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti uji swab PCR yang digelar hari Selasa kemarin. Kelimanya dirawat di lantai 7 RSUD Kota Bekasi. Selain 5 warga Kota Bekasi, 4 orang lain yang dinyatakan positif terdiri dari 1 warga Depok dan 3 warga Jakarta Timur. Keempat warga itu dirawat di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, hasil sementara uji swab PCR menjadi 9 orang termasuk 3 orang yang di stasiun Bekasi. Sementara 61 dari 1.000 PCR kit masih dalam penelitian petugas medis RSUD Kota Bekasi. Jadi di kita itu totalnya ada 5 yang berKTP Kota Bekasi, dan hasil swab yang dilakukan di Lubang Buaya, Pondok Gede Lubang Buaya itu memang ada 5 jumlahnya termasuk saudara Hasanuddin. Tapi yang 3 alamatnya di Lubang Buaya, 1 kelurahan di Lubang Buaya hanya beda RW, yang 2, terus yang 1 di Ciapus, dan yang 1 lagi di Beji, Kecamatan Beji, Depok. Wali Kota menambahkan 6 orang yang dinyatakan positif merupakan hasil uji sampel swab PCR yang dilakukan di checkpoint wilayah perbatasan, yaitu perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi di jalur Kalimalang dan wilayah Lubang Buaya Pondok Gede Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi telah bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta dan Depok agar kedua pemerintahan tersebut melakukan tracking atas temuan hasil uji swab PCR. Melihat adanya temuan positif COVID-19 dalam uji swab PCR, pemerintah Kota Bekasi rencananya akan kembali melakukan uji swab di 7 titik checkpoint perbatasan Kota Bekasi dan stasiun guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bayi 4 bulan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dinyatakan positif mengidap COVID-19. Diduga bayi malang itu tertular ayahnya yang belum lama menghadiri acara keluarga. Seorang bayi berusia 4 bulan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Bayi malang ini pun langsung dievakuasi petugas kesehatan ke RSUD Andi Makassau Parepare. Diduga bayi tersebut tertular dari ayahnya yang terlebih dahulu dinyatakan positif corona dan kini tengah menjalani isolasi. Sang ayah sendiri diketahui sebelumnya sempat menghadiri kegiatan santap kapurung bersama kerabatnya di klaster kapurung yang menjadi transmisi lokal di Parepare. Kalau bayinya kondisinya baik saja, tetapi memang ada keluhan demam. Ya, termasuk bapaknya itu kan dia juga positif, tetapi dia tidak ada keluhan. Cuma saja karena dia positif, wajib kita isolasi. Petugas mengatakan kondisi kesehatan ayah dan anak itu kini stabil. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansori, iNews melaporkan. Tugas mengevakuasi 13 orang dalam satu kampung yang terpapar virus corona. 1 orang diantaranya merupakan anak yang masih berusia 7 tahun. Tiga 13 orang di desa Kandemeng, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat dievakuasi petugas usai dinyatakan positif corona berdasarkan hasil rapid test. Saat dijemput, mereka pun diberikan semangat oleh warga lainnya. Mereka dijemput oleh tim gugus tugas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 1 dari 13 orang ini merupakan anak berusia 7 tahun. Mereka terinfeksi corona setelah melayat salah seorang warga yang meninggal dunia. Sebelumnya, satu keluarga menolak untuk dibawa ke rumah sakit dan memilih untuk karantina mandiri di rumah. Akhirnya setelah 3 jam bernegosiasi, mereka akhirnya setuju untuk dibawa ke RSUD Polewali Mandar. Pemerintah daerah setempat pun akan bekerja cepat untuk menangani COVID-19 di wilayah Polewali Mandar sesuai dengan prosedur kesehatan internasional. Dalam jangka waktu ini kita perluas lagi. Kalau perlu kami juga menyiapkan nanti ke depan, kalau perlu rumah sakit, kami sudah ada pembersihan di stadion. Jadi pemerintah tetap bergerak terus, seperti perkembangan virus yang sesuai data nasional, dari 0 sampai sebersih itu sekarang. Hingga kini total kasus corona di Sulawesi Barat mencapai 58 kasus. Warga pun diimbau untuk tetap mematuhi aturan pemerintah untuk tetap di rumah serta menerapkan physical distancing. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.
Puluhan umat Buddha di Temanggung, Jawa Tengah merayakan Hari Raya Waisak di tengah pandemi COVID-19 di sebuah vihara kecil dengan protokol kesehatan. Perayaan Waisak tetap berlangsung khidmat. Inilah suasana puja bakti menyambut detik-detik Waisak di Vihara Avalokitesvara, Dusun Kemiri, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Peringatan Waisak tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan, dipimpin oleh pemuka agama Hindu Suparmin. Ruangan vihara tidak dapat menampung seluruh umat Buddha dan harus menggunakan dapur serta ruangan lain. Mengingat jarak harus kita patuhi dari jarak minimal 1 meter. Jadi untuk itu ya, masyarakat atau umat Buddha sudah menyadari ada yang di rumah masing-masing untuk beribadah menyambut detik-detik Waisak yang ke 26.554 DE dan tahun 2020. Tema Waisak tahun 2020 adalah manfaat momentum Waisak untuk memajukan kesadaran Buddha Dharma dan pencerahan serta mengembangkan kebijaksanaan. Para umat Buddha diminta agar lebih meningkatkan kepedulian sosial. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.